Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Jusfa Dinaki Beslar, Notar 2201183 dan rekan saya. Dan saya Nyaman Adia Putri Marani, Nota 2202198. Izin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kerja kelompok ekonomi. Kami membahas tentang minyak sehati. Minyak goreng sehati, minyak masakan atau lebih dikenal dengan istilah minyak goreng, adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak masakan umumnya berbentuk cair dalam suhu kamar. Minyak masakan kebanyakan diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa, serealia, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Minyak goreng sehati berasal dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa dapat digunakan untuk menggoreng karena struktur minyaknya yang memiliki ikatan rangkap, sehingga minyaknya termasuk lemak tak jenuh yang sifatnya stabil. Selain itu, pada minyak kelapa terdapat asam lemak esensial yang tidak dapat disintetiskan oleh tubuh. Asam lemak tersebut adalah asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Nah, di sini kami memiliki identitas usaha. Nama usaha kami yaitu Minyak Sehati, jenis usaha kami yaitu usaha rumahan. Alamat usaha kami beralamat pada Jalan Gunung Agung nomor 98, Kota Bekasi, Jawa Barat. Visi perusahaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak. Visi perusahaan adalah menghasilkan minyak yang berkualitas dengan harga terjangkau dan dapat dibeli oleh banyak konsumen. Produk usaha kami yaitu minyak goreng dari kelapa, dan target usaha kami yaitu adalah ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya adalah buku akuntansi. Kami memiliki buku akuntansi, yaitu punya modal, biaya tetap, biaya variabel, harga jual, target pasar, dan angka pembuatan. Untuk modal akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal. Baik, modal pertama yang akan kami gunakan adalah tenaga kerja tetap. Jadi, di sini kami rencananya akan memiliki 3 orang dengan gaji per bulannya adalah 650.000. Kemudian yang kedua ada gas. Gas yang akan kami gunakan per bulannya ada 6 buah dengan harga satuannya itu adalah 22.000. Kemudian ada biaya penyusutan alat. Dalam 1 bulan itu ada harga satuannya yaitu 35.000. Jadi total biaya per bulannya yang akan kami gunakan ada 2.117.000. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang biaya tetap. Jadi pada biaya tetap ini, yang pertama itu ada alat. Alatnya itu ada baskom. Dengan jumlah baskom yang kami gunakan ada 5, harga satuannya 25.000 dan masa waktu penggunanya itu adalah 11.000. Dan untuk biaya per bulannya itu 4.000. Kemudian yang kedua ada parutan. Dengan jumlah 5, harga satuan 7.000 dan masa waktu penggunaan adalah 1 tahun dan biaya per bulannya itu ada 2.000. Dan yang ketiga ada saringan. Saringan yang akan kami gunakan ada 4 buah dengan harga satuan 9.000 dan masa waktu penggunaannya 10 bulan dan biaya per bulannya itu ada 1.000. Dan yang keempat ada kompor 2 tungku. Kompor 2 tungku yang kami gunakan ada 3 kompor dengan harga satuan 360.000 dengan masa waktu penggunaan 12 tahun dan biaya per bulannya itu ada 3.000. Kemudian ada panci dengan jumlah 5, harga satuan 50.000 dan masa waktu penggunaannya itu ada 4 tahun. Dan biaya per bulannya itu ada 2.000. Kemudian ada botol. Botol itu adalah botol yang akan kami gunakan sebagai tempat minyak goreng, minyak kelapa yang akan kami produksi. Kemudian dengan jumlah 20, harga satuannya 3.000 dengan masa waktu pemakaiannya itu adalah sekali pakai. Dan total dari biaya penyusutan kami adalah 12.000 per bulan. Kemudian yang ketiga adalah yang akan saya bahas tentang biaya variabel. Jadi di biaya variabel ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada kelapa. Kelapa yang akan kami gunakan adalah 120 buah dengan harga satuannya itu 6.000. Dan yang kedua ada air. Air yang akan kami gunakan adalah 80 liter. Dan harga per liternya itu adalah 5.000. Dengan jumlah per bulannya ada 1.120.000. Kemudian ada total biaya.
method itu adalah biaya total. Jadi biaya total yang akan kami rumuskan di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya adalah 2.117.000 dan biaya variabelnya ada 1.120.000 dengan total semuanya adalah 3.237.000. Kemudian ada harga jual. Jadi minyak kelapa yang akan kami produksi itu adalah 70. Dan harga pokoknya yaitu harga per 2 liternya ada 46.000 dan harga jualnya itu adalah 52.000. Jadi keuntungan atau laba yang akan kelompok kami dapatkan, kami rumuskan dengan cara harga jual dikali harga produksi kemudian dikurangi dari total biaya. Harga jualnya adalah 52.000 dikali 70, totalnya menjadi 3.237.000. Kemudian dari itu kami akan menguranginya dengan total biaya dan akan menjadi 3.640.000. Dan kemudian keuntungan yang akan kami dapatkan adalah 403.000. Kemudian untuk target pasar dan langkah pembuatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, seperti yang sudah saya katakan pada usaha sebelumnya, yaitu target pemasaran kami adalah ibu rumah tangga. Seperti yang bisa kita lihat, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam sehari-hari, khususnya untuk memasak. Oleh karena itu, target pemasarannya seperti yang saya katakan, ibu rumah tangga, dan kami akan mendistribusikan dengan cara menitipkan minyak yang kami produksi di warung-warung yang dekat dan terjangkau langsung oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Nah, selanjutnya langkah pembuatan. Minyak goreng sehati adalah minyak goreng dari olahan kelapa, sehingga pada langkah pembuatan ini kita akan banyak menggunakan kelapa. Nah, pada langkah pertama yaitu kita harus mengupas sabut kelapa. Setelah kita kupas sabut kelapa, itu kita pecahkan dan airnya ditampung di dalam wadah untuk mempermudah proses pengolahan dagingnya. Nah, yang kedua kita parut. Sebagaimana pembuatan santan, daging kelapa yang sudah dicuci kemudian diparut. Bisa digunakan dengan alat parut manual atau alat parut dengan tenaga listrik maupun mesin untuk mempersingkat waktu. Setelah kita parut, kita akan campurkan parutan kelapa tersebut dengan air. Nah, pencampuran kelapa dengan air ini memiliki takaran 1 liter air untuk 1 buah kelapa. Atau bisa juga dengan mencampurkan parutan kelapa dengan air kelapa untuk menghasilkan blendo yang manis, gurih untuk mengurangi limbah produksi. Blendo adalah hasil dari pengolahan minyak kelapa murni atau biasa disebut virgin coconut oil dengan karakteristik berwarna putih berbentuk krim. Yang keempat yaitu diperas dan diambil santannya. Cara selanjutnya adalah uleni campuran kelapa tersebut lalu peras untuk diambil santannya. Untuk proses pemerasan secara tradisional, santan biasa dimasukkan ke dalam kain, kemudian diperas manual. Bisa juga diperas menggunakan ulir elektrik atau mesin ekstraksi supaya santan bisa keluar lebih maksimal. Setelah diperas, maka santan akan didiamkan di suhu ruang. Setelah dipindahkan ke dalam wadah bening, didiamkan santan selama 1 jam di suhu ruang. Ketika sudah terlihat lapisan putih di bagian atasnya, wadah ditutup dan dipindahkan ke dalam kulkas sehingga lapisan tersebut mengeras. Bagian santan ini nantinya akan dimasak dan diolah menjadi minyak. Namun jika ingin menghemat waktu, step ini bisa dilewati dengan langsung memasak santan yang sudah diparut. Yang selanjutnya yaitu memanaskan santan kelapa. Masak santan di atas panci kompor sambil terus diadus, kemudian bisa memanfaatkan sabut kelapa, tempurung dan ampas untuk bahan bakar api pada tungku kayu, jadi bisa lebih mengurangi limbah. Yang selanjutnya yaitu menghentikan pemanasan saat minyak sudah terpisah dari blendo. Nah, pada saat minyak sudah terpisah dari blendo, maka untuk pemanasan dihentikan. Blendo yang dimaksud di sini blendo yang berwarna agak kekuning-kuningan. Jika sudah kekuningan atau kecoklat keemasan, maka api harus segera dimatikan. Selanjutnya yaitu melakukan penyaringan dan simpan di dalam wadah. Jika santan sudah dingin dan selanjutnya lakukan penyaringan. Saring minyak agar terpisah dari blendo agar menghasilkan minyak yang lebih jernih. Hasil minyak ini bisa disimpan di dalam wadah atau botol bersih untuk digunakan atau dijual. Nah, untuk kesimpulan, teman saya akan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi yang kami sampaikan. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi yang kami presentasikan adalah produksi minyak goreng yang telah kami buat dapat disimpulkan bahwa untuk memilih sebuah usaha yang akan direncanakan, kita harus melirik berbagai hal, misalnya dalam hal modal, alat, dan bahan, tenaga, dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan. Jadi minyak goreng adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari, khususnya adalah untuk ibu rumah tangga. Dan minyak goreng sendiri itu akan laku keras di pasaran karena itu sangat berguna bagi kebutuhan sehari-hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.